Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Di video kali ini saya akan share kegiatan saya sehari-hari ya. Ini karena kurangnya prepare ya teman-teman. Jadi donatnya itu sedikit kecoklatan, hampir gosong ya, tapi ini tidak sampai gosong. Nah, di sini teman-teman saya akan share ya ke teman-teman bagaimana kita membuat donat. Harus persiapan ya teman-teman. Jadi jangan dadak-dadakan gitu ya. Jadi akhirnya nah seperti ini ya. Oke, langsung aja disimak videonya sampai selesai. Dan semoga banyak memberikan manfaat ya untuk kita semua. Nah, baiknya teman-teman, sebelum kita mulai untuk sesuatu pekerjaan atau suatu apapun ya, kita harus persiapkan dulu semua bahan-bahan yang kita perlukan. Jadi jangan sampai ada yang kelewat ya teman-teman, atau kurangnya persiapan akhirnya berdampak kurang baik ya. Nah, di sini setelah semua bahan kering kita masukkan, kemudian diaduk rata. Kemudian di sini kita masukkan atau tambahkan bahan cairnya, masukkan secara bertahap ya supaya tidak kelembekan. Nah, untuk bahan cairnya ini campuran telur dan susu cair atau susu UHT ya. Nanti teman-teman silahkan lihat cek kolom deskripsi ya untuk detail resepnya ya. Nah, seperti di video-video sebelumnya, jadi kalau kita membuat adonan jangan terburu-buru atau tergesa-gesa ya, karena itu akan berdampak kurang baik kepada hasil donatnya nanti ya. Jadi harus penuh kesabaran ya untuk mengaduk adonan ini ya. Jadi diaduk dengan perlahan saja ya, pelan-pelan, supaya bahan cairnya ini terserap dengan baik oleh tepungnya, sehingga nanti akan menghasilkan serat donat yang bagus ya, dan tentunya akan mengembang lebih baik lagi ya. Nah, ini untuk bahan cairnya, ini saya kurang lebih 310 gram, dan ini saya masukkan semua ya teman-teman, tapi dengan cara bertahap tentunya ya. Nah, setelah semuanya tercampur rata dan adonan membentuk gumpalan seperti ini, lanjut kita mixer menggunakan hand mixer atau boleh juga diuleni menggunakan tangan. Untuk tahap pertama ya, mixer adonan menggunakan kecepatan rendah ya untuk di awal. Nah, kemudian adonan ini bisa kita balik ya teman-teman kalau misalkan belum tercampur rata. Karena biasanya tuh saya mixer adonan itu tidak saya tekan ke bagian bawah ya. Jadi sistemnya tuh saya balik adonan gitu ya teman-teman. Tapi tidak saya videokan ya. Nah, setelah setengah kalis masukkan butter. Ini saya campur ya antara butter dan margarin. Kemudian tambahkan juga garam. Lalu mixer kembali, ini masih menggunakan kecepatan rendah sampai margarinnya ini tercampur rata ke dalam adonan. Nah, kalau misalkan diperlukan ini dibalik lagi ya teman-teman. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, naikkan kecepatannya ya ke kecepatan sedang atau kecepatan tinggi. Nah, ini tidak perlu dibolak-balik lagi ya, karena kalau adonan sudah tercampur rata seperti ini, jadi dia akan naik sendiri ke atas ya, sehingga nanti akan termixer dengan rata ya. Nah, oke, setelah kalis ini kita akan timbang. Di sini saya timbang seberat 24 gram. Nah, untuk berat timbangan bisa disesuaikan saja ya teman-teman, disesuaikan dengan harga jual, disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang kita keluarkan ya. Nah, biasanya saya dengan berat timbangan ini saya jual di harga 18.000, tapi masih menggunakan resep yang termasuk sudah premium ya teman-teman. Nah, di sini saya berniat untuk menaikkan harga ya, jadi 20.000 per setengah lusinnya ya. Karena mengingat bahan-bahan itu memang tinggi ya teman-teman, dan resepnya pun ini saya rasa sudah premium ya.
Nah, untuk membulatkan adonan ini bebas aja ya. Ini saya ambil cara yang paling simpel. Nah, seperti ini. Nah, ini ditarik perlahan aja, pelan-pelan ya, sampai ini mulus ya teman-teman. Jadi sekaligus sambil dicubit ya, supaya nanti bagian sambungan adonannya ini sama rata ya, tidak ada adonan yang terbuka gitu ya. Nah, selanjutnya ini biasa saya taburi tepung dulu ya sebelum disusun, karena supaya tidak kering ya permukaan adonannya, atau supaya tetap lembab ya. Nah, di sini saya istirahatkan dulu adonannya ya selama kurang lebih 15 menit. Jadi tidak lama-lama ya. Nah, ini adonan setelah 15 menit kemudian, langsung aja ini akan saya pipihkan atau degasing ya teman-teman. Kemudian saya akan langsung cetak menggunakan cetakan kayu berdiameter 6 cm ya. Nah, oke, sebelum kita cetak, kalau misalkan ini tidak rata ya, berenjal-berenjul begitu, ini kita rapikan aja bagian pinggir-pinggirnya atau bagian atasnya gitu ya teman-teman, supaya lebih rata gitu ya nantinya. Nah, untuk selanjutnya kita pipihkan menggunakan penyetan kayunya ya. Ini ditekan dengan pelan saja, tidak perlu kuat-kuat. Tujuannya tuh supaya nanti setelah digoreng itu donatnya berwhitering ya. Dan di sini saya tidak akan bentuk yang donatnya agak besar ya, supaya muat di box donatnya ya. Jadi saya akan perkecil lubangnya ya teman-teman. Saya lebarkan ini tapi tidak terlalu besar ya teman-teman, karena saya ingin hasilnya itu tidak terlalu besar donatnya ya, karena kesulitan ya pada saat kita menoping donat dan memasukkan donat ke dalam boxnya ya, karena kebesaran donatnya gitu ya teman-teman. Jadi ya donat-donat yang sebelum-sebelumnya di video saya sebelumnya itu memang kebesaran ya teman-teman. Jadi dimasukkan ke dalam box donatnya itu agak kesulitan gitu ya teman-teman. Nah, jadi di video ini saya buat agak kecil gitu ya untuk diameternya, supaya muat gitu ya di box donatnya ya teman-teman. Oh iya teman-teman, apa kabar semuanya ya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dimudahkan ya segala jalan urusannya dan dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau sudah selesai semua kita bentuk, ini langsung di proofing. Untuk waktu proofingnya disesuaikan aja ya dengan panasnya suhu di tempat masing-masing ya. Dan ini saya proofing selama 50 menit. Nah, kita ketika mau panaskan minyak ya, jadi jangan tunggu donatnya ini mengembang sampai kulitnya itu tipis, transparan ya teman-teman, karena itu dipastikan akan kelewat mengembang. Jadi usahakan donatnya ini masih tebal ya untuk permukaannya. Nah, kalau ditekan begini dia akan kembali ya, maksudnya meninggalkan jejak tapi dia kembali. Dan ini donatnya tuh masih kokoh, dan kalau diangkat gini dia sudah ringan ya, tapi tidak penyok atau tidak kempis ya teman-teman, karena ini masih kokoh ya donatnya. Nah, selama kita panaskan minyak, si donat-donat ini akan mengembang lagi ya teman-teman, karena kita panaskan minyak tentunya membutuhkan waktu ya, kurang lebih ya 10 menitan kalau misalkan minyaknya sedikit seperti ini ya, karena ini saya menggunakan wajan yang agak kecil ya teman-teman. Ini sebenarnya tidak sedikit sih teman-teman ya, hampir 1 liter atau setengah botol yang 2 liter itu ya teman-teman. Jadi ya kurang lebih hampir 1 liter ya, tapi tidak terlihat terlalu banyak ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, kenapa saya bilang harus kita perlu prepare ya sebelumnya. Nah, ini kenapa donatnya itu hampir gosong atau kecoklatan. Jadi tadi itu saya belum siapkan baki dan dialasi kertas gitu ya untuk mengangkat donatnya.
Jadi saya pada saat setelah cemplung donat ya digoreng, nah di situ saya baru siapkan baki, kemudian saya masih warawiri ambil kertas ya untuk alas, yang akhirnya donatnya itu hampir gosong. Jadi menurut saya ya teman-teman, jadi sebelum kita cemplung donat ya ke minyak, sebaiknya itu kita persiapkan dulu apa-apa saja yang kita butuhkan gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai seperti saya ini ya, jadi kurang persiapan. Ya maklum ya teman-teman, karena saya kan sambil jualan juga. Kadang-kadang kalau lagi bikin donat seperti ini ada GoFood masuk yang akhirnya tertunda gitu ya teman-teman. Dan masih beruntung donatnya itu tidak sampai overproofing ya teman-teman. Karena memang saya sendirian, jadi kalau lagi bikin donat seperti ini kadang-kadang ada GoFood masuk atau misalkan ada yang beli datang gitu ya, jadi ya banyak ketundanya gitu ya teman-teman. Nah makanya saya jangan sampai overproofing gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ketunda sedikit-sedikit mah jadi tidak khawatir donatnya ini jadi rusak gitu ya teman-teman. Nah karena memang ya untuk akhir-akhir ini mungkin kurang lebih semingguan ini saya memang jarang upload video karena kemarin itu saya memang sakit. Kemudian dan selanjutnya itu karena habis sakit, setelah sakit saya tuh sibuk jadi membuat donat, membuat pastel, risol juga gitu ya. Nah dan itu tidak saya videokan juga ya, tidak saya kontenkan semua ya teman-teman, karena memang kalau buat konten itu kerjaan kita memang jadi agak lama gitu ya teman-teman. Jadi saya butuh waktu yang cepat-cepat gitu. Jadi kalau memang waktunya agak senggang, jadi saya buat konten. Nah ini hasilnya teman-teman. Yang tadi pertama tuh itu kecoklatan ya teman-teman, dan untuk yang kedua ini alhamdulillah tidak sampai kecoklatan atau tidak sampai gosong ya. Nah ini bisa lihat ya teman-teman, donatnya tuh cantik ya menurut saya tuh. Karena saya yang buat ya teman-teman, jadi saya bilang cantik aja. Nah dan donatnya ini memang tidak terlalu besar ya, bisa lihat teman-teman ya. Jadi ini kurang lebih 6,5 cm sampai 7 cm ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu bisa sampai 7,5 cm ya, dan itu kebesaran. Dan ini dipastikan ya donatnya empuk lembut ya teman-teman. Nah di video ini poin pentingnya adalah sebelum kita membuat donat, jadi kita harus benar-benar prepare dulu ya untuk bahan-bahannya. Kemudian untuk besar kecilnya donat juga bisa disesuaikan pada saat kita cetak ya teman-teman. Nah selesai sudah videonya sampai di sini, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.